Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Pada awal kemunculannya, asuransi jiwa hanya dimiliki oleh sedikit orang saja, karena produk yang ditawarkan adalah asuransi tradisional. Artinya, uang yang disetorkan tidak akan dikembalikan, atau sifatnya hangus selama tidak ada klaim. Contohnya adalah BPJS. Ada juga term life insurance, artinya manfaat asuransi jiwa yang mengcover dirinya untuk jangka waktu tertentu, misalnya selama 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun saja. Tentu, jika ingin semakin lama di-cover oleh asuransi, semakin besar pula premi yang harus dibayarkan. Jadi ketika ia masih hidup setelah masa itu, ia juga tidak menerima apa-apa atau menerima kembali dana yang disetorkan dengan persentase tertentu. Hal ini tentu kurang menarik untuk ditawarkan. Baru sekitar awal tahun 2000-an, asuransi unit link diciptakan dan ditawarkan dengan keunggulan tambahan, yaitu unsur investasi di dalamnya. Setelah ada manfaat tersebut, orang-orang mulai tertarik untuk memilikinya. Karena selain ada manfaat santunan meninggal dunia, premi yang dibayarkan tidak 100% hangus karena ada porsi investasi yang bisa diambil pada saat kontrak polis masih berjalan ataupun pada saat akhir kontrak polis. Dalam asuransi unit link pula, terdapat banyak rider, artinya dalam satu polis bisa berisi lebih dari satu manfaat asuransi saja, seperti manfaat kecelakaan, kondisi kritis, kartu rumah sakit, dan manfaat pembebasan premi. Sedangkan asuransi tradisional dalam satu polis hanya ada satu manfaat asuransi saja. Namun belakangan ini, produk asuransi unit link banyak dibicarakan orang karena dianggap sebagai kedok atas aksi penipuan, sehingga image yang muncul pun adalah asuransi sama dengan penipuan. Lah kok bisa? Perlu saya ingatkan kembali bahwa fungsi dari asuransi adalah menghindari kerugian yang lebih besar secara keuangan jika resiko hidup terjadi. Tapi pada kenyataannya, ada oknum tenaga pemasar yang lebih menonjolkan sisi investasinya daripada asuransinya. Dan ini menjanjikan keuntungan yang menggiurkan dari hasil investasinya setelah polis berjalan 10 tahun. Di sini saya mengatakan oknum karena tidak semua tenaga pemasar melakukan demikian, dan saya yakin orang-orang seperti ini ada di setiap profesi pekerjaan. Lalu, apakah menonjolkan sisi investasi dibanding asuransi itu salah? Tidak juga. Dengan syarat, 1. Selain keuntungan, tenaga pemasar juga harus menjelaskan kerugiannya. Karena dalam berinvestasi, kita mengenal istilah high risk, high return, low risk, low return. Artinya, semakin besar hasil yang diharapkan, maka semakin besar pula risiko kehilangannya. Yang kedua, menjelaskan alur pengelolaan investasi dalam produk asuransi unit link. Untuk mengingatkan kembali bahwa tidak 100% uang premi yang disetorkan akan masuk ke kantong investasi. Hal ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Orang kan investasi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Terus kalau nggak untung, untuk apa investasi di sini? Nah, ini dia yang ingin saya luruskan. Sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. 1. Apakah saat ini kamu memiliki penghasilan rutin? Jika iya, apakah kamu bisa menjamin 3 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun yang akan datang, penghasilanmu masih akan tetap ada? Yang kedua, apakah penghasilan kamu bertambah besar, akan tetap sama, atau malah berkurang? Yang ketiga, apakah di tahun-tahun mendatang kamu bisa menjamin bahwa kamu masih sehat dan bisa bekerja? Jika kamu merenung sejenak, pernahkah terpikirkan bahwa tahun 2020 adalah awal dari pandemi virus yang bisa memberikan dampak yang luar biasa dan berlangsung sangat lama? Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Bukan hanya soal kesehatan, tapi juga berpengaruh ke sektor ekonomi, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya gulung tikar. Karena mengalami kerugian yang sangat besar sehingga PHK terjadi di mana-mana. Bahkan mungkin dialami pula oleh orang-orang yang kamu kenal. Terlepas kontroversi apakah virus ini ada atau tidak, tapi dampak yang ditimbulkan adalah nyata. Nah, disinilah fungsi dari investasi. Ketika seseorang yang mungkin dalam keadaan sakit, tidak bekerja, atau tidak memiliki penghasilan lagi, sehingga ia tidak mampu membayar premi, ia masih dapat menggunakan asuransinya, seperti manfaat kartu rumah sakit. Ya, ia tidak perlu bayar premi asuransinya untuk sementara waktu, selama hasil investasinya masih mencukupi untuk mengcover atau menutupi biaya-biaya yang timbul. Ini disebut sebagai cuti premi. Penjelasan lebih lengkap mengenai cuti premi akan saya jelaskan di video lainnya. Inilah salah satu tujuan unsur investasi dimasukkan ke dalam asuransi, karena hal ini tidak ada dalam asuransi tradisional. Mungkin contoh yang paling gampang yang sering kita temui adalah BPJS. Ketika kamu tidak bayar atau telat bayar, ya kamu nggak bisa pakai untuk berobat. Jadi, asuransi tradisional lebih jelek dong daripada unit link. Nggak juga, saya yakin setiap produk apapun itu memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung dari budget dan kebutuhan tiap orang. Untuk asuransi tradisional, kelebihannya adalah premi yang lebih murah dan simpel.
Sedangkan kelebihan dari unit link adalah fleksibel dengan premi yang kompetitif. Nanti saya juga buatkan video mengenai kelebihan dari masing-masing asuransi tersebut ya. Kalau kamu sekarang punya asuransi apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Semoga dengan penjelasan ini kamu jadi lebih paham. Saya Ilo, and see you.